Orang yang mengiktikadkan pada Tuhan bahwa Tuhan itu jasad, Tuhan itu beikung, tingginya sekian, lebarnya sekian, dan terangkatnya sekian. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Kita mengiktikadkan atau membayangkan, menghayalkan bahwa Tuhan itu berjasad, kayak siapakah jasadnya umpamanya? Nah, maka itu adalah musyrikun. Berarti sudah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Dan sungguh tersesat satu kaum. Mereka menisbahkan nikmat Tuhan bagi sebagian makhluknya, maka mereka menjadikan sebagian makhluknya itu arbaban Tuhan. Ada orang yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang sangat luas, lalu seseorang ini menjadi sangat istimewa, menjadi sangat luar biasa karena dia diberi Tuhan ilmu. Nah, lalu oleh sebagian manusia melihat ada orang yang diberi Tuhan ilmu yang luas tadi, lalu orang itu dijadikannya seperti dia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengagungkan itu orang seperti mengagungkan Allah. Dia mencintai orang itu seperti dia mencintai Allah. Nah, ini orang adalah tersesat. Padahal dia sadar bahwa orang itu berilmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah menyuruhnya sembahyang, belum tentunya mau sembahyang. Tapi kalau orang yang gurunya tadi menyuruh sembahyang, ya sembahyang. Kalau misal orang ada membakar nama Allah atau menginjak-injak nama Allah, dia akan marah. Tapi kalau ada orang yang membakar gambar gurunya, dia akan marah, lebih marah daripada Allah diinjak orang. Nah, ini sesat. Karena sudah mengagungkan makhluk Allah melebihi daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di mana-mana. Wa qad dalla qaumun nasabu ni'matal haqqi li ba'di khalqihi fattakhaduhu arbaba. Sesat mereka itu kaum yang menisbahkan nikmat Allah bagi sebagian makhluknya, maka dia menjadikan sebagian makhluk tadi Tuhan. Walaupun pada lisannya kadang mengakui itu Tuhanku, Fulan bin Fulan itu Tuhanku, kadang mengakui secara lisan, tapi dari hatinya, dari tingkah lakunya, Fulan bin Fulan itu di dalam hatinya melebihi daripada keagungan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika man i'taqada bihim at-ta'thir adz-dzati. Seperti demikian sesat orang yang mengiktikadkan pada mereka itu akan memberi bekas yang zati, memberi bekas yang sebenarnya. Ini mengiktikadkan bahwa Fulan bin Fulan itu kalau hendak apa aja bisa. Itu adalah sesat. Awil ilmat zati, atau dia mengiktikadkan pada makhluk Allah itu punya ilmu yang zati, punya ilmu yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang tuh misalnya punya ilmu tapi kada dari Allah, memang zatnya sudah punya ilmu. Nah, itu i'tikad yang sesat. Aw haqqat tasyri'i, atau hak mensyariatkan min tahlilin wa tahrimin. Kita mengiktikadkan kepada selain Allah ada yang bisa menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Nah, itu i'tikad yang sesat. Karena yang hanya berhak menjadi Tuhan, yang berhak memberi bekas pada zatnya, yang berhak punya ilmu zati, yang berhak tasyri' menghalalkan mengharamkan, itu adalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disekutuhi oleh siapa jua pun. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu menjadikan ulama-ulama mereka Tuhan selain Allah. Tetapi mereka menghalalkan bagi mereka sesuatu yang haram.
maka mereka halalkan, dan mengharamkan mereka atas mereka umatnya akan yang halal, maka mereka haramkan. Nah, jadi perkara urusan menyatakan itu halal, itu haram, kada boleh kita percaya kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang hanya punya hak tasyri' itu adalah Allah. Silakan seseorang kita, aku bila jadikan halal, halal, bila jadikan haram, haram, nah itu murtad sudah orangnya. Nah, kalimat seperti itu mesti ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang punya hak ini haram, ini halal. Kada ada seorang makhluk pun yang punya hak demikian. Kama jaa anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya penjelasan itu dijelaskan oleh Nabi. Wa man wasafal khaliqa bi sifatil makhluqi bahwa musyrikun. Barang siapa yang mensifatkan khalik, mensifatkan Tuhan bisifatil makhluk, dengan sifat makhluk, bahwa musyrik, maka dia musyrik. Wadhalik, yang demikian contohnya, kaman ya'taqidu bihi tabaraka wa ta'ala annahu jasadun dzutulin wa ardin wa irtifa'in. Orang yang mengitikadkan pada Tuhan bahwa Tuhan itu jasad, Tuhan itu berikung, tingginya sekian, lebarnya sekian, dan terangkatnya sekian. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Kita mengitikadkan atau membayangkan, menghayalkan bahwa Tuhan itu berjasad, kayak siapakah jasadnya umpamanya? Nah, maka itu adalah musyrikun. Berarti sudah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Au yunsabu ilaihil ittihadu bil khalqi awil hulul, atau dinisbahkan kepada Tuhan itu bersatu dengan makhluknya atau bertempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya, tidak terpisah, bersatu. Macam susuk lawan lamak, bersatu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu bertempat pada kita, menyatu pada kita, kita musyrik. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat kepada makhluk, berarti terdahulu makhluk pada Allah ta'ala. Berarti dahulu makhluk pada Allah ta'ala. Sedangkan Allah yang menciptakan makhluk itu. Sebelum Allah menciptakan makhluk, di mana Allah bertempat? Ayun sabu ilahil ittihad, bersatu antara Allah dan makhluknya. Awil hulul, atau bertempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terpisah dengan makhluknya. Nah, itu satu kalimat, satu ungkapan yang memerlukan pemahaman yang jelas, supaya jangan sampai kita mengitikadkan bahwa zat Allah itu kada berpisah dengan kita. Ada ungkapan bahwa Allah itu selalu bersama kita. Bersama apanya? Seolah-olah dari kalimat itu Allah tuh macam kita, macam baju on awak berikit ke situ kamari dibawa. Nah, bila macam itu bayangan kita, kita musyrik. Wa yatakhayyalul ladzina la yafqahun anna kulla mawjudin jismun. Dan mengkhayal orang-orang yang tidak mengerti bahwa tiap-tiap yang ada itu benda. Orang yang tidak mengerti, dia berkhayal sesuatu yang ada itu berjisim. Imma min jamadin, ada kalanya dari jamad, macam batu-batuan dan seumpamanya, au hawain, atau hawa, au nurin, atau cahaya, ila ghairi dzalik, sampai selain demikian. Nah, watil ka auhamun batilatun yaruddu had-dalilu, itu merupakan sangka-sangka yang batil yang ditolak oleh dalil. Artinya setiap yang mawujud, setiap yang ada itu belum tentu dia berbenda. Banyak yang ada tapi kada ada bendanya. Kalau ini beranggapan bahwa setiap yang ada itu berbenda, nah itu anggapan yang batil.
Walladzi tuqirruhul uqulu wad dalilu, bermula yang mengakui akan dia oleh akal dan dalil. Waja'atir rusulu bitahqiqihi, dan mendatang rasul-rasul dengan menjelaskannya. Annal haqqa azza wa jalla munazzahun an musyabahatil hawadits, bahwa Allah azza wa jalla itu maha suci daripada menyerupai yang baru. Kalau dikatakan bahwa Allah itu berjisim, berarti menyerupai dengan baharu. Wala farqa baina man yatakhayyalu jisman ya'buduhu wa baina man ya'budu sanaman min hajarin aw khashabin aw ma'dinin. Tidak ada perbedaan antara orang yang menghayalkan jisim yang dia sembah dan antara orang yang menyembah berhala daripada batu, kayu atau tambang. Ini tuh sembahyang misalnya, dia membayangkan bahwa Allah itu duduk di hadapannya. Ini sama orang menyembah berhala, sama orang menyembah batu, ada bedanya. Karena membayangkan Allah itu benda berjisim. Wala khilafa baina ahlil haq bi annal mujassim jahilun bi rabbih kafirun bih. Dan tidak khilaf di antara ahli kebenaran pada bahwa orang yang mengatakan Allah itu berjisim itu orang jahil dengan Tuhannya dan kafir dengan Tuhannya. Nah, jadi kadang-kadang dikatakan bahwa Allah itu jisim, Allah kadang-kadang dikatakan jasad, Allah kadang-kadang dikatakan benda. Wa ma nusiba lil haqqi azza wa jalla min maji'in wa nuzulin wastiwa'in fabadahiyun annahu laisa nuzulal ajsad wala maji'aha wala istiwa'aha wa innama hiya umurun taliqu bil munazzahi anisubuhi wal amthal. Sesuatu yang dinisbahkan bagi Allah azza sya'nu daripada datang. Misalnya ada ungkapan baik Quran atau hadis Rasul yang mengatakan bahwa Allah datang. Datang itu biasanya ada bendanya. Wa nuzulin, Allah turun. Setiap tengah malam ke atas Allah turun ke langit pertama. Nah, wastiwain, bersemayam, duduk. Allah duduk di singgasananya. Pabadahiyun, maka itu segera dipahami, mudah dipahami, bahwasanya dimaksud itu bukanlah turunnya jasad, datangnya jasad, dan duduknya ajsad itu. Jangan kita membayangkan bahwa Allah datang berjalan itu, jangan dibayangkan macam itu. Allah turun dari langit, betangga kah turunnya misalnya. Nah, jadi dalam Al-Quran banyak disebutkan seperti itu. Contohnya qala ta'ala tsummastawa ilas sama wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju ke langit. Langit waktu itu masih berupa asap. Nah, Al-Quran mengatakan demikian. Tsummastawa ilas sama wa hiya dukhan. Kemudian Allah mendatangi, menuju, datang, menuju ke langit. Langit waktu itu masih berupa asap. Nah, itu kadang-kadang dibayangkan bahwa macam kita datang menuju warung, kita datang menuju toko, kadang-kadang dibayangkan seperti itu. Nah, bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, ada kalanya kita kada usah memikirkan maknanya, atau kita memikirkan makna tapi yang sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kemudian Tuhan menuju ke langit, habis di situ menyebut akun kayak apa? Menuju langit Tuhan berarti kayak apa? Nak ada boleh lagi di situ. Itu orang-orang salafus salih macam itu. Nah, orang-orang ulama terakhir ada mereka menakwilkan kalimat-kalimat yang menjelaskan kesucian Tuhan daripada seperti itu. Wa qala tabaraka wa ta'ala inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas aras, kemudian dia duduk di singgasananya. Begitu Allah selesai menciptakan langit, bumi selama 6 hari, lalu Allah duduk di atas aras. Nah, itu Quran demikian. Pahamannya macam apa? Wallahu a'lam. Bunyi kalimat macam itu. Maksud Tuhan duduk kayak apa? Wallahu a'lam. Nah, itu ulama dahulu, ulama sahabat-sahabat Nabi macam itu. Fawadihun annal istiwa kana ba'da khalqis samawati wal ard, maka maklum jelas bahwa bersemayam dalam ayat tadi sesudah penciptaan langit dan bumi.
Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian dia duduk di arsy. Nah, berarti duduk di arsy imma diciptakan langit dan bumi. Wanzur makna summa, bahwa fi'lun ilahiyun itu perbuatan Tuhan, munazzahun yang disucikan, an ayyushbiha ma huwa minal khalqi, disucikan dari bahwa menyerupai sesuatu daripada makhluk. Kan biasa kita tuntung maulah, apa misalnya tuntung maulah ini, tuntung duduk, nah istirahat. Nah kan macam itu modelnya manusia. Jangan dianggap Tuhan macam itu, tuntung maulah bumi, langit, Tuhan duduk istirahat di arasnya. Nah itu bayangan seperti itu, bayangan yang salah. Karena seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia. Wa sifatul haqqi az-zatiyatu azaliyatun, sifat Allah yang zatiyah itu azali, ada sejak dahulu. Wal ilmu azaliyun, ilmu Tuhan ada sejak dahulu. Wal qudratu wal iradatu azaliyatani. Wa kullu dzalik sabitun qabla al-khalqi, dan seluruh yang demikian itu sabit sebelum mencipta. Munazzahan, disucikan, an ayyuhadda, dari bahwa dibatasi, bi zamanin, dengan zaman, wa makanin, dan tempat. Allah itu punya ilmu yang azali. Sebelum ada makhluknya Allah sudah punya ilmu. Allah itu kuasa, sebelum dia menciptakan apapun dia sudah punya kuasa. Nah itu artinya azali. Sifat Tuhan itu maha suci, dibatasi dengan masa atau tempat. Wa kama annal fi'la idza nusiba lil haqq tajarrada 'aniz zaman, sebagaimana bahwa perbuatan fi'il bila dinisbahkan kepada Tuhan maka dia akan terlepas daripada masa. Kan biasa kalau fi'il itu fi'il madhi untuk masa lalu, fi'il mudhari itu untuk masa sekarang atau masa akan datang. Itu kalau kepada kita. Tapi kalau kepada Allah digunakan fi'il madhi, kepada Allah digunakan fi'il mudhari, dia akan terlepas daripada masa-masa itu. Misalnya macam kita qama zaidun, artinya apa? Telah berdiri Zaid. Telah berbuat telah, karena fi'ilnya fi'il madhi. Yaqumu zaidun, sedang berdiri Zaid. Nah itu untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah digunakan, itu sudah kada punya masa lagi. Kada istilah yang lalu, kada istilah yang akan datang, kada istilah sekarang. Karena Allah itu sifat-sifatnya adalah azali. Faqauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah dengan kalian itu kemudahan, dan tidak menghendaki Allah dengan kalian itu kesusahan. Yuridu itu fi'il mudhari, kalau asalnya digunakan untuk masa sekarang atau masa akan datang. Nah kalau kita kembali kepada asal kalimat, sekarang Allah menghendaki kalian itu mudah, dan sekarang Allah tidak menghendaki kalian itu susah. Berarti dahulu Tuhan bisa menghendaki kita susah, dan akan datang bisa menghendaki kita ini susah. Itu kalau normalnya fi'il mudhari. Tapi berhubung fi'il mudhari ini digunakan untuk Allah, lalu la yutaqayyadu bil hal walal istiqbal, kada dikaitkan lagi dengan sekarang dan akan datang. Senantiasa Allah itu menghendaki kepada kita kemudahan, dahulu, sekarang, dan akan datang. Kama huwa sya'nu bil mudhari idza nusiba li zamanin fahiya iradatun mutlaqatun azaliyatun abadiyatun. Wa kadzalik, seperti demikian pula, wa kana Allah ala kulli syai'in qadira, adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Karena fi'il madhi artinya dahulu. Berhubung ini digunakan untuk Allah, hilang karena lagi dahulunya itu. Nah kalau kita kembali ke makna semula, dahulu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Wah ini bisa kada berkuasa lagi, akan datang bisa kada berkuasa lagi, karena fi'ilnya kana, fi'il madhi. La yutaqayyadu bi zaman, tidak dikaitkan dengan masa. Karena Allah itu berkuasa dahulunya, walam yazal, dan senantiasanya. Nah, fal bastatu kalimatun wahidah, bastah itu kalimat satu. Wa idza udhifat lil jismi kana jismaniyatan tuqasu bituli wal ardi was sumki. Bila mana bastah itu diidapatkan kepada benda, maka adalah bastah itu jismaniyah, yang bisa dihitung dengan tingginya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Kalau sesuatu benda, ini benda bastah daripada yang lain, artinya lebih daripada yang lain. Itu kalau diukur berapa tingginya pada yang lain, berapa lamaknya, berapa dalamnya, berapa lebarnya. Itu kalau bastah dipakaikan kepada benda.
Nah, wa idza udhifat lil ilmi, bila mana bastah itu dipakaikan, diidapatkan untuk ilmu, ini orang punya bastah daripada yang lainnya dalam hal ilmu. Nah, kalau diukur orang ini lebihnya ilmu pada yang lain, berapa senti tingginya ilmunya, berapa lebarnya, kada kalau diukur. Wa makna ghairu jismaniyin, makna yang bukan jismani, kanat bima yunasibuhu, fala tuqasu bil mi'yar al jismani, kada bisa diukur dengan ukuran jismani. Nah, wa idza kana hadza bil hawadits, bila ini adalah pada yang baharu. Yang baharu aja bisa lain-lain maknanya. Ada nang kawa diukur, ada nang kada kawa diukur. Bastah tadi kalau digunakan untuk benda kawa diukur. Berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa dalamnya. Tapi kalau bastah digunakan ke ilmu, ilmu kada kamu ukur. Kenapa si A nomor 1, si B nomor 2? Karena si A ini diberi Allah bastah pada ilmu. Nah, kalau mau ukur bastah ilmu itu daripada si B, berapa tingginya ilmunya pada si B, kada kau mau ukur. Kenapa? Karena ilmu bukan jisim, ilmu bukan benda. Nah, kalau yang baharu itu ada seperti demikian, pamanusiba lil haq, maka sesuatu yang dinisbahkan bagi Allah wajib ayyakuna munazzaha, wajib bahwa adalah dia disucikan an kulli syibhin, dari tiap-tiap yang menyerupai bil hawadis dengan yang baharu. Kalau Allah dikatakan turun, jangan dikatakan turun macam yang baharu ini turun. Allah dikatakan naik, jangan dikatakan Allah naik macam kita naik. Allah datang, jangan dikatakan Allah datang macam kita datang. Lianna dzalik, karena yang demikian sya'nul dzatil aliyah al muqaddasah, karena yang demikian merupakan keadaan zat yang maha tinggi, yang maha suci. Wa kadzalika zarfu, demikian pula zarab, tempat. Idza nusiba lil bari, dinisbahkan bagi Allah azza sya'nuhu, tajarrada anil zarbiyah, terlepas daripada zarbiyah. Lianna zatahu azza wa jalla, karena zat Allah munazzahatun, disucikan anil zarbiyah, daripada zarbiyah. Zarbiyah itu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di belakang, muka itu zarbiyah. Misalnya, kalau engkau membela agama Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Nah, itu zarab namanya. Kalau engkau membela agama Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Jangan kita bayangkan Tuhan berjongkong di hadapan kita itu, nah jangan, enggak itu. Karena bila ungkapan zarfiyah itu dipakaikan kepada Allah, dia akan hilang makna zarfiyah tadi, berubah. Wa kana ma'nahu bima yunasibul haq, adalah maknanya zarab dengan sesuatu yang sesuai akan Tuhan, al-munazzah, yang maha suci, anil mithli, dari seumpama wasyabih dan contoh. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman terhadap Tuhan yang ada di langit? Itu Al-Quran, surat Muluk. Allah berfirman kepada kita manusia, apakah kalian itu merasa aman terhadap Tuhanmu yang ada di langit? Fis sama, di langit. Itu zarab tuh, istilah bahasanya zarab. Nah, bila kalimat seperti itu dipakaikan untuk Tuhan, jangan diartikan lagi zarab itu sebagaimana zarab yang biasa kita kenal dalam kitab-kitab nahwu. Aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman akan Tuhan yang berada di langit? Berarti Tuhan di langit. Nah, dihilangkan itu. Sebagian ulama menakwilkan, apakah kamu merasa aman akan Tuhan yang kebesarannya ada di langit? Nah, itu ditakwilkan seperti itu, sampai menghilangkan khayalan bahwa Tuhan itu berada di atas langit. Nah, oleh ulama-ulama ditafsirkan, ditakwilkan seperti itu. Adakah kamu merasa aman terhadap Tuhanmu yang kebesaran tanda-tandanya ada di langit? Bukan Tuhannya di langit, kerajaannya, kebesarannya, ayat-ayatnya. Bimujarradi nisbati pi, dengan semata-mata menisbahkan pi lil haq, bagi Tuhan, zalat minha zarfiyah, hilanglah pada pi itu zarfiyah. Wa kadzalika ala, demikian pula ala, wa ma'a, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu selalu beserta beriringan orang-orang sabar ke situ kamari jujuk, ada macam itu. Wa kadzalik ala wa ma'a ila akhirih, innallaha ma'as sabirin, bisa ditakwilkan oleh para ulama tafsir, sesungguhnya rahmat Allah atau kasih sayang Allah atau cinta Allah bersama orang-orang yang sabar.
Wa nuzulul jismi wa maji'uhu innama yakunu bil intiqal al-la'iq bil ajsam. Dan turunnya jisim, datangnya jisim, hanya saja adalah dia dengan berpindah yang layak dengan jisim. Turunnya benda dari atas ke bawah, naiknya bawah ke atas, itu kalaunya benda. Wa nuzulu man laisa bijismin, sedangkan turunnya orang yang tidak berbenda, kalau turunnya benda jelasnya mulai atas ke bawah. Kalau benda itu naik mulai bawah ke atas, itu kalau benda. Nah, kalau nang turun ini pangkada benda, nang naiknya lain benda, apakah nangka itu juga? Wa nuzulu man laisa bijismin, dan turunnya seseorang yang bukan benda, yastahilu mustahil ayyakunan nuzul al ma'ruf minal ajsam, bahwa adalah turun yang dikenal daripada jisim. Kalau benda bujur, turun naik ke atas ke bawah. Kalau nang kada benda turun, jangan disamakan dengan benda. Kalau kita bujur turun dari atas ke bawah, kalau Tuhan turun jangan diumpamakan macam kita. Wa innama huwa, hanya saja turunnya itu yang tidak jisim tadi, nuzulun ilahiyun, turun yang dinisbahkan kepada Tuhan, munazzahun yang disucikan, anil intiqal daripada berpindah, wal misil dan umpama. Kalau Tuhan turun jangan dikatakan berpindah. Kalau kita pindah turun itu sudah. Kalau Tuhan turun jangan dikatakan berpindah, karena turunnya Tuhan lain dengan turunnya kita. Kita jisim, Tuhan bukan jisim. Kama an-nazat sebagaimana bahwa zat Allah ta'ala wa taqaddasat, maha tinggi maha suci, anil misil daripada umpama. Wa fir risalatil Qusyairiyah, dalam kitab risalah al-Qusyairiyah, qurbuhu karamatuhu wa bu'duhu ihanatuhu uluwuhu min ghairi tawakkulin wa maji'uhu min ghairi tanakkulin. Dekatnya Allah itu dekat. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Karamatuhu, kemuliaan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, artinya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan artinya ini tuh parak lawan Tuhan kayak kita parak lawan B, ada macam itu. Wa bu'duhu ihanatuhu, jauhnya Allah artinya menghinakan Allah. Itu orang jauh dari Allah, artinya orang yang dihinakan Allah. Jadi adanya Tuhan dengan makhluk ini sama. Kan tidak perbedaan antara orang jahat, antara orang baik. Tuhan itu samuaan, sama. Cuma orang jahat dikatakan jauh dari Allah, orang baik dikatakan dekat dengan Allah. Nah, orang baik artinya dimuliakan oleh Allah, orang jahat dihinakan oleh Allah. Uluwuhu, tingginya Allah, min ghairi tawakkulin, dari ketiadaan yang membawa. Dari ketiadaan yang membawa. Allah tuh maha tinggi-tinggi. Di atas mana tingginya? Allah itu maha tinggi dari ketiadaan yang membawanya, menanggungnya. Wa maji'uhu, dan datangnya Allah, min ghairi tanakkulin, dari ketiadaan berpindah-pindah. Min ghairi tawakkulin artinya la tukilluhu, artinya la yahmiluhu hamilun, tidak membawa akan Allah oleh seseorang yang membawanya. Nah, itu wa kama anna ahlus sunnah la khilafa bainahum.